Halo, saya Uge Jabar. Saya sebagai warga Jawa Barat yang mewakili warga Jawa Barat sebelah sana. Oke? Di sini ada pertanyaan nih daripada teman-teman Prung mesti menjawab salah satu pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya ya, karena dua-duanya juga ayatin hati-nya. Jadi bingung. Oke, pertanyaan nomor 1. Paul Weller atau Liam Gallagher? Liam konsisten dengan dia mengangkat atau isu-isu sin yang dia sebagai pelaku, dan sekarang dia konsisten juga untuk mempertahankan sin tersebut dengan kondisi sekarang, artinya dinamis. Oke? Adidas atau Converse? Ya pasti saya senang Adidas karena variannya banyak dan mereka lebih kreatif. Keduanya ya terus terang saya terprovokasi oleh propaganda marketingnya si Adidas. Oke? Vespa atau Lambretta? Vespa. Kenapa Vespa? Alasannya karena Vespa itu dia ngedesain atau membuat produk Vespa itu yang berhubungan dengan seni. Oke, makanya menghasilkan sesuatu yang lebih abadi, seni dan fungsi. Oke. Kenapa Parka Freestyle atau M65? Parka Freestyle dong. Kenapa? Karena Parka Freestyle adalah pioneer atau jaket pertama yang dipakai oleh hard mods lah. Kalau istilahnya mah dari scene-nya mah ya, mereka pakai Parka Freestyle. Kelima, scene tahun 2000-an atau sekarang tahun 2000-an? Kenapa? Karena di tahun 2000-an tetaplah saya senang dengan memori. Di tahun 2000-an itu memorinya terlalu banyak dan terlalu banyak menginspirasi, banyak mengubah hidup saya dan lain-lain. Oke, nyampainya saya sekarang seperti ini. Oke. Godspeed, still speeding. Wise, Uge Jabar. Sehat, Mang? Jos. Oke, selamat datang juga Om Uge Jabar di Prung Station ya, Bo ya. Ya. Sehat, Mang? Alhamdulillah sehat. Tapi keren, walafiat. Bo, Om Uge Jabar ini. Keren Tapi untungnya teh nggak ada rambutnya. Nggak ada rambutnya. Kalau ada rambutnya jadi Uge Jabrik, Bo. Tapi kalau misalkan ada jenggot, kalau ada jenggot, kalau ada kumis, jadinya Uge Jemros. Cocis. Aslinya Om Uge Jabar ya. Gimana masih Vespaan, Om? Ya, gitulah. Masih ngereyeuh Vespaan. Om Uge Jabar ini juga ya apa namanya? Bukan terkenal ya, identiknya sama Vespa, Bo. Iya, Asli. jelas. Atau ketika mendengar nama Uge Jabar, pasti saya ingatnya langsung Vespa sama British kalau saya. edan. Lebih ke British. Ngomong-ngomong Uge Jabar ya, Bo. Ya. Dengan nama aslinya tuh siapa? Saya tuh lupa lagi. Om Gary. Om Gary ya, Om Gary. Ya. Om Gary. Tapi Om Gary jadi Om Gary. Om Gary, kenapa sih dari nama Om Gary ini banyak dibilang atau disebut dipanggilnya gitu? Ya. Uge Jabar gitu. Oke, pertama-tama sih teman-teman kita lah biasa hari barudak. Pas begitu saya ngomong A, ngomong B, anjir, jadinya saya siga ustad sebenarnya. Gitu kan ya. Ustadznya belah mana kan itu deskripsinya itu beda-beda. Oke. Apakah itu ustad positif atau negatif? Apakah itu artinya di sini ustadz itu kayak yang expert, kayak yang tahu gitu. Apapun lah model kaleci ya, saya ngadu kaleci, tekniknya kudu kieu, kudu kitu, dura kudu kieu, kudu kitu. Nah itu disebut ustadz, meureun ahlina jadinya. Nah di sana singkat cerita saya dipanggil jadi ustadz.
sama anak-anak. Sama Ustad, anak-anak. ya. Tapi dalam arti ustadz itu bukan ustadz ke agama ya. Ya. Karena saya minim kalau dalam agama namanya gitu. Power ya teman. Power teh opatnya nih. Nah, di sana udah kenamaan jadi terima jadi ustad. Ya bisa dibilang mun kata barudak mah meureun sotoy atau sonyaho dan sebagainya lah gitu kan. Saya tuh ustad Nah, artinya seperti itu ya ustadnya ya, bukan ustad ke agama ya bukannya. Nah, nama saya Gary. Jadi Ustadz Gary UG. Kalau dari Jabar sendiri, apakah pernah jadi calon gubernur atau gimana nih Om Uge? Saya punya cita-cita emang mau seperti itu. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. nyaho diri welah gitu nya. Ya, nama Jawa Barat tersebut satu, saya sebagai warga Jawa Barat. Oke. Keduanya, saya selalu tah lamun ku barudak teh sok maneh we wakilan maneh lah. Nah, makanya saya kan jadina nyanggeus lah. Saya UG Jabar. Mewakili warga Jawa Barat sebelah sini, sebelah sana dan sebelah situ. Bebaskeun. Eta bebaskeun Jabarkeun. Bebaskeun ku corona prung mangga prung. Kalau di UG, kalau UG lahir di Jawa Tengah mungkin jadi UG Jateng mungkin aja ya. Bisa jadi. Jatim, UG Kaltim kan bisa betul, ya. Tapi kalau kan tadi bercita-cita menjadi gubernur ya, Bu? Ya. Kalau misalkan cita-citanya jadi presiden berarti UG Indonesia bisa. Bisa ya, bisa jadi. Tapi menarik, Bu, Om UG ini dari fashion ya, Bu ya? Dari fashionnya. Fashion keren juga, Bu. Dari Dari di Vespa itu kan. Ya, skuternya kesehariannya ya. Kerennya Po ya. Nah, Om Uge sendiri kenapa sih Om Uge memilih British sebagai adopsi untuk fashionnya? Itu mah nurani ya. Yang nggak bisa kita deskripsikan gitu. Pas begitu seeta ya, pas begitu dari pandangan ya kan, dari telinga, dari pendengaran ya kan, dan dari rasa turunkan ke hati. Nah, itu mah nurani datang dengan sendirinya. Wah, selera saya di sini. Itu tahun berapa Om itu? Ya, dari tahun 90-an. Tahun 90-an ya. Berarti era-era saat itu bisa disebut era-era yang kelam lah. Betul. Untuk secara pergaulan ya karena ada drugs, iya. Ya kan di zaman itu betul, lah. Lagi booming-boomingnya ya, Bu. Iya, betul. Sekali. Nah, kalau di tahun 80-an saya belum. Saya masih pada waktu itu masih suka Adi Bing Slamet. Makanya enggak kenal sama Sin. Setuju tuh? Setuju. Ya. Kalau Adi Bing Slamet mah akan kenal sama Sin. Berarti pas kuliah itu atau pas SMA? SMA lah, dari SMA ya, tahun 90-an ya. SMA. Dan akhirnya UG ini memilih subkulturnya mods. Nah, ya kan? Secara tidak langsung seperti tidak itu. Langsung ya. Menariknya apa sih menurut UG? Bawa sering mau keram ini. Hah? Keram. Iya panggil kan. Jawa keram. Kumanya teh keur. Oke. Juga. Oke, 3 2 1. Dan Om UG ini kan kenapa sih akhirnya memilih si subkultur mods ini? Apa sih menariknya gitu dari sisi mods menurut Om UG gitu ya? Apakah ada hubungannya dengan fashion Om UG tadi ya, Bu, yang British ya? Jadi masuk ke subkulturnya mods gitu. Kan British ada si skinhead, ada ini gitu, dan kenapa sih? Sebagainya ya. Jadi gini, mungkin untuk mods sendiri itu kan kita flashback lah sejarah tentang sedikit lah ya. Sedikit tentang mod sendiri, berawal dari kondisi pada waktu itu krisis keuangan di Eropa, Perang Dunia Kedua ya. Beres Perang Dunia Kedua. Nah, pada waktu itu kan ada suatu komunitas anak muda lah ya, yang mereka ekonominya lemah dan mereka pengen diakui. Ya kan? Di sana mereka pertama dalam komunitas itu, tapi selera mereka tinggi. Cuma mereka nggak punya duit ya. Nah, di sana mereka
gimana caranya berkreasi dan berimprove. Ya. Karena mereka selalu dilecehkan oleh komunitas-komunitas yang lain. Si anak muda tersebut. Anak muda tersebut. Ya ini mah de fakta lah ya. Ada rockers dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka berkreativitas, berkarya. Gimana caranya supaya diakui? Nah, enak beli kendaraan naonnya? Anu murah. Ya kan? Otomatis kan Vespa dan Lambretta yang ada di sana ya. Nah, udah aja seperti itu. Dia pakai kendaraan tuh, pakai Vespa dan Lambretta. Nah, di sana, tapi iya asa terdiliuk wae ya, asa anu kurang ya, askur. Ya, askur. Gimana cara geus tong kagok lah, berebetkeun weh, spion banyak, lampu betul. Banyak ini, ya kan? Ya. Oke. Udah, baru di sana mereka mulai dilihat. Tapi tetap yang namanya kaum pinggiran atau kaum ya tersisihkan pasti nggak akan ada puasnya dan mungkin rivalnya mereka tetaplah menyepelekan. Ya, si rockers itu rivalnya ya. Mungkin ya. Mungkin. Dan beberapa lah, mungkin bukan hanya rockers saja, tapi yang di sini yang ke ininya di si rockers. Oke. Nah, pada waktu itu sebenarnya mereka tuh seleranya tinggi. Mereka pakai smart dress, pakai suite, pakai jazz, yang dari Itali, ya kan? Terus ya semuanya lah, gitu pakai blazer jazz dan endingnya mereka udah keren nih. Gue masih pakai jaketnya apa? Tiris meureun di ditu teh beda jeung di Lembang di itu susah ya kan? Iya. Cier sudah. Wah. Tapi lamun meuli jaket kulit, wah. Satu harganya mahal, terus keduanya mereka juga pakai gitu. Ya, si rival. Si rival itu. Udahlah. Saya pakai apa ya? Ya udah. Pakai jaket tentara perang. Ya kan? Ya itu sih M65 freestyle itu. Jadi suite mereka smart dress mereka dibalut oleh si parka untuk berkendaraan, tahan angin dan lain sebagainya lah. Monorama abar-abaran gitu ya. Gitu dan lain sebagainya. Nah, di sana kesimpulannya yang saya tangkap adalah sisi positifnya mereka. Mereka begitu bertekad pingin sesuatu dan mereka bekerja keras untuk mendapatkannya. Itu sih sisi positifnya. Mereka kaum kelas pekerja, ada yang buruh, ada yang pegawai toko, ada pegawai hotel sebagai bellboy dan lain sebagainya. Ya, literatur referensinya mah film dokumenter Quadropenia lah. Itu lebih secara menyeluruh secara menyeluruh mereka menggambarkan seperti itu perjalanannya, sejarahnya seperti itu. Nah itu tadi menarik nih, maksudnya Vespa ya kan, mereka mengadopsi akhirnya Vespa. Memang pada saat itu Vespa dan Lambretta. Memang pada saat itu Vespa dan Lambretta itu harganya memang terjangkau ya. Terjangkau. Makanya akhirnya mereka juga mengadopsi si Vespa itu ya, karena harganya murah pe. Ya mungkin kalau di kita mah apa ya. Jangan bilang merek. Udah mau disupport kok. Iya. Boga merek. Mudah-mudahan aja sama. Moi gitu kan, kalau Yamaha Moi pe ya mungkin seharga seperti itu ya. Akhirnya mereka ngasih lampu biar menarik perhatian. Kalau Vespa doang kayaknya kurang mungkin ya. Bukan kurangnya motor biasa. Motor biasa aja ya. Tapi untuk ini Om Uge, kan tadi ada Vespa dalam Lambretta, bedanya tuh apa sih Om? Vespa itu mah merek. Oh, Vespa merek. Iya, Vespa itu merek, Lambretta itu merek. Jenisnya skuter dua-duanya. Oh, jenisnya namanya skuter. Betul. Gitu. Oh, berarti si Lambretta sama Vespa itu merek berarti. Betul. Gitu, brand. Itu berarti tahun berapa? 60-an tadi ya? Iya. Si Monster ya? 60-an Monster. 60-an. Nah, sebelum Skinhead Bay. Dia itu. Tapi untuk masuk ke Bandung nih. Masuk ke Bandung itu seperti apa sih Om? Nah, untuk masuk ke Bandung kan yang sepengetahuan saya aja, yang kerasa sama saya, mods buih-buih mods ada di Bandung itu sekitar tahun 2000 awal lah. 2000-an ya 2000-an awal. Itu yang saya tahu yang saya tahu. Mungkin kan ini
banyak beberapa mungkin rekan-rekan mods crew yang ada di Bandung yang tidak mau memperlihatkan hanya sebagai di sini aja ya kan, soal aja dan lain sebagainya. Itu tahun 2000-an. Ya awal-awal kita nangkring, awal kita bareng, ya pertama ada yang dari Vespa, persamaannya ya, senang Vespa nih. Ternyata kita ngobrol-ngobrol juga, musiknya sama ini. Terus kedua, fashionnya juga sama kayak gini. Nah, ternyata eta mods. Terus ada yang dasarnya teman-teman tuh dari musik dulu. Temen yang musiknya dulu. Oh, kia. Nah, akhirnya dia pakai Vespa juga atau Lambretta juga. Ada juga dari fashionnya juga. Jadi 3 unsur tersebut tidak bisa dipisahkan, khususnya tercipta di Bandung seperti itu. Karena ada 3 unsur tersebut, fashion, musik, dan skuter. Jadi tidak bisa dipisahkan, trio itu tuh. Iya, dulu saya mungkin era saya tuh Vespa yang ada komunitas-komunitas besar lah, Akhirnya pas lihat mods tuh agak sedikit berbeda gitu. Dengan komunitas lainnya, Bo ya. Berbeda, keren lah gitu, tampilannya tuh keren aja, sok aja kamu lihat di ya biasanya suka ada yang ya gitu, Bo ya. Vespanya tuh pada antik lah, pada ini gitu. ngejaga fashion banget gitu, wangi, seger gitu loh. Nah, sepengetahuan Auge ya. Sebelum Auge dan teman-teman akhirnya mods masuk Bandung. Jauh sebelumnya apakah ada menemukan Auge maksudnya teh orang yang sudah berpenampilan ngedress gitu, cuma dia nggak kayak mungkin sekarang mah karena ada medsos lebih cepat ya. Dulu mah enggak, ya setahu saya sih belum ada ya. Setahu saya mungkin full ya, maksudnya yang 3 unsur itu, musik, fashion, dan skuternya. Rata-rata ya ada di musiknya doang. Terus ada yang di fashionnya doang. Terus ada di skuternya doang. Nah, kita kumpul-kumpul, ternyata satu selera, satu persepsi, ya udahlah. Ini nggak semaju namarin orang sebagai mods crew. Yang di Bandung, di Indonesia, cuy. Tapi Om Uge, selain tadi ada apa? Musik kan ya, fashion sama skuter ya, Bu ya. Mungkin anak mod sendiri juga mungkin suka ngopi mungkin ya, Om Uge. Oh iya, ngopi ya. Stinghat tidak bisa dipisahkan berarti. Berarti bisa sekarang dipisahkan. Di tahun 2000-an masuk juga 4, Bo. Ada fashion, musik, skuter, dan kopi. Iya, kok tempat ngumpulnya di kopi. Nah, rata-rata ya. Dan sekarang juga ada ini Om Uge nih. Ada sponsor. Ada sponsor dari kopi seruput. Kopi seruput. Ini jauh-jauh dari Tangerang, Jauh-jauh dari Tangerang tadi untuk support. Langsung ke sini support untuk di Prung Station ini, Bu ya. Prung Station buat inilah menghilangkan dahaga. Jangan lupa buat kalian yang ingin pesan kopi seruput. Nah, bisa nanti di follow atau di order. IG-nya ada di bawah di sini. Ya, Kedai Seruput di Tangerang. Yang punya Ajibon. Inilah jauh-jauh dari Tangerang kopi ya. Nah, sekarang anak-anak juga sebenarnya udah jadi ini tuh udah jadi satu ketentuan. Ya. Karena ini yang bakalan menggerakkan minuman kepada energi. Daripada anak-anak dorongan lah. Didorongna ku kopi. Didorongna teh baru dak tenggeus ngedress. Ya kan? Vespa geus tingu. Ya, ces. Lap. Nah, dorongan. Jadi buat kalian jangan ngaku anak mods ya, Bu ya. Kalau belum ngopi, didorongnya sama kopi. Sama kopi, apalagi di Kedai Seruput. Hal lainnya. Bisa dites dulu Om, biar agak jadi dorongan Om. Tapi ya insyaallah halalun. Halal. Asli ini, Bo, enak, Bo. Jadi ini kita dikasihnya SKS. Ini di Purulukan tuh, Enggak, Bo. Di Purulukan juga, Bo. Cuman gula aren. Aman. Gula aren. Gula aren ini asli. Cik. Ini adalah SKS, es kopi susu seruput. Produkannya dari Kedai Seruput. Nice. Ya, terima kasih Ajibon Ajibon hatur nuhun. Ajibon hatur nuhun. Ya, langsung-langsungan berebetkeun we lah sok nyuguhan mah. Oke Om Uge, balik lagi Om Uge. Oke. Jadi kalau saya pengen nanya nih, dari perbedaan jadi sebelum maksudnya selain di Bandung, anak-anak mod sendiri ini ada di mana aja sih Om Uge?
di mana, di dunia atau Enggak, di Indonesia? Ya, di Indonesia khususnya gitu. Banyak. Mungkin ada, jadi ginilah, di sini kan yang diusungnya kan isunya Shin and Culture. Jadi ada mungkin mereka nyaman nggak diekspos, nggak diunggah dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas sebagai barometer ada di perayaan Mods May Day-nya di bulan Mei. Itu beberapa kota serentak ya, mengadakan acara tersebut. Gitu. Dan yang menonjolnya mungkin di Bandung ini dari kota-kota lain apa sih si Mods sendiri di Bandung itu? Ya itu namanya Indonesia Mods May Day. Kenapa Indonesia Mods May Day? Nggak Bandung Mods May Day atau Jabar Mods May Day karena Jabar gitu. Nah, kayak di Surabaya Mods May Day. Nah, kalau Bandung tiba-tiba mengklaim Indonesia gitu. Berarti kan keseluruhan, kenapa memakai nama itu, A? Ya, sebenarnya sih kita juga udah koordinasi sama teman-teman dari luar daerah. Jadi kita punya ide, wacana untuk merayakan rendezvous ini secara serentak. Namanya Indonesia Mods May Day. Itu ide dari kita. Atas kita accuse dong kepada rekan-rekan yang lain dengan nama tersebut. Ternyata mereka udah punya namanya masing-masing kota, dan mereka nggak bisa untuk menggantinya. Nah, wayahna di dia kurang memakai Indonesia Mods May Day nya saterusna gitu. Dan alhamdulillah sekarang mempunyai hak paten untuk event tersebut. Keren boya. Bandung punya kreatif. Setujunya kalau Bandung kreatif, orang-orang yang out of the box. Ya pasti ya. Jadi semuanya diulik tapi maju gitu, Bo. Diulik tuh gitu. Konsisten. Nah, itu enggak cuman sehari atau misalkan setahun, tapi terus, Bo. Iya, terus berkelanjutan, continue. Betul. Nah, ini kan maksudnya banyak nih teman-teman yang sekarang, apalagi di era sekarang mungkin ya, kita berbicara era sekarang, banyak sekali teman-teman yang pengen nih jadi mods ya kan. Nah, patokan untuk jadi seorang mods nih di mata UG itu seperti apa sih ya? Ya, sebenarnya itu mah ya kembali lagi kepada hati ya. Kan 3 unsur tersebut. Terus kedua, nilai-nilai positif, filosofi dari mods tersebut. Ya, kita dengan kalimat aja ya. Mods itu kan asal muasalnya dari kalimat modernis. Artinya modern. Modernis, ya modern. Artinya modern. Itu aja. Nah, di sini itu kan persepsi ya. Ya, kita mempersepsikan modernis itu ya kita berpikiran yang modern. Ya. Nah, dari tahun 60 revival mods tahun 70, tahun 80, tahun 90 sampai sekarang. Itu perkembangannya luar biasa. Dan di Inggrisnya sendiri itu tidak berkembang untuk yang mod sekarang. Cuma berkembangnya itu scene-nya itu ada di music. Untuk yang berkembang di Inggrisnya tuh. Ya. Tetapi pelaku-pelaku sejarahnya kayak Paul Weller dan lain sebagainya, dia konsisten dengan mengusung scene mods-nya itu tahun 60. Tahun 70 lah mungkin ya. Gitu. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan dinamis. Iya benar. Ya kan? Ya paribasana pakemnya lu pakai baju gaya mod seperti apa? Ya. Di Indonesia bebas gitunya. Ya. Udah gitu udah kioge. Tapi itu mah kan terjadinya karena alamiah. Gitu. Satu, ya kita mesti menjiwai, mengetahui sejarahnya dulu, mods itu apa, culture-nya seperti apa, ya kan? Terus keduanya berperilakunya seperti apa. Yang pasti kita ambil dari khususnya teman-teman dan komunitas saya Beat Boys, yang kita ambil tuh hal-hal yang positifnya. Kayak ya kelas pekerja lah dan lain sebagainya. Kita Senin sampai Minggu itu kita benar-benar macul nih sebagai working class ya kan. Gitu. Terus kita di weekend ya kita ngumpul kita sharing ya nggak tentang mods aja, sharing kehidupan.
kumaha carana beaska beli isukan 2 kilo dan lain sebagainya. Ya, itu wadah kita. Nah, di sinilah maksudnya tuh ya si mods tersebut kita mengaplikasikannya di si scene-nya itu ada batasannya. Oke. Ya kan, culture-nya juga ada batasannya. Disesuaikan dengan culture kita, kondisi yang ada di kita, gitu. Jadi nggak bisa plug 100%. Nggak bisa plug 100% jadi apa yang dilakukan teman-teman mods di Inggris nggak? Ya, kayaknya nggak bisa ya. Bukan nggak bisa karena ada walaupun kumaha kayak urang mah Oke. terbatas dengan budaya kita sendiri kan Ya. kita adatnya timur. Oh iya, benar. Tapi Gitu. tetap ya Bo, meskipun dibatasi tetap keren Bo. Tetep keren. Asli Bo. Nah, ini tuh ya yang ini saya pengen bahas deh. Saya kemarin ngobrol dulu ya sama Oge. Jadi gini, kalau di sisiin football casual sendiri, ketika awal masuk ke Bandung itu di tongkrongan misal nih, kita kan dressnya harus ketika pakai lagi ngedress di tongkrongan ada yang pakai Converse misal. Misalkan beda dari yang lain gitu ya. Itu bisa kena bully ya, maksudnya bully tongkrongan gitu maksudnya masa. Kasual katanya. Bukan. Tapi sepatunya Converse bla. Oh masa jaketnya karena kita kan ada merek-merek tertentu yang memang kita adopsi pakemnya. Apakah di Mods juga sama terjadi seperti itu, Pak? Ya, ketika kalau awal banget. ya tergantung persepsi saya bilang Ya, juga. Kalau kita mengacu kepada hard mods, ya berarti kan kembali lagi kita kepada Urdu gitunya tahun 50-an 70-an. Naon wae nu dipakena. Ya. Dari mulai dress, dari mulai music, dari mulai skuternya gayanya seperti apa? Apakah mau seperti itu? Ya kan? Nah, sekarang kan ada perkembangan. Anak muda sekarang yang ada di Inggrisnya juga nggak seperti itu. Dari mulai musiknya juga nggak ke soul, nggak ke rock, tapi kan ada yang ke drum and bass juga. Ya benar. Ya kan? Cetak jeduk. Ya kayak gitulah kira-kiranya lah. Perkembangan yang ada seperti itu kita nggak pakem lah gitu. Itu tergantung ya teman-teman kita juga ada ya kumahnya itu Mas Nur apa yang saya bilang juga alamiah ya. Jadi dia konsisten dengan lagu-lagunya di 90s, si Britpopan, dengar itu kan. Terus ada juga yang ya bebaskeun lah eta mah. Ya seperti itulah. Yang pasti kita ada suatu titik persepsi pas begitu ya kita kan komunitas ya. Ya titiknya itu apa yang bakalan kita usung nilai positifnya di sana. Itu aja sih. Keren ya Bu ya. Iya. Kalau jadi memang nggak sepenuhnya ketika mau jadi mods mungkin nggak sepenuhnya ngambil yang ada di Inggris lah. Ya. Oh di sana ada misalkan kayak Parka diadopsi. Parka kayak Parka apa Bu? M65 ya misalkan. Itu kan bahasa panas-panas pakai Parka kan nggak berasa nggak nyaman juga kalau di iklim dengan kita. Terus makanan di sana kan makanannya sandwich lah kayak gitu, paninaro lah ya. Kalau kita kan ya ada hui ya udah aja hui sama kopi. Gitu. Itu kan akulturasi akhirnya ya. Eta maksud abdi teh. Gitu. Akulturasi. Tapi Om Uge, kenapa sih anak-anak Mods itu pada keren? Pada keren. Kalau saya lihat ya kalau di setiap event. Tapi kalau saya udah cocok belum Om jadi anak Mods? Ya Sting ngakak Sting Priu. Udah udah masuk kategori. Ini udah masuk kategori fashionnya. Iya. Mods banget kami tuh. Ngan udah di Jambrosan. Karena kan apa? Smart dress ya. Iya, maskulin klimis ya. Gitu. Kalau keren kenapa sih ya? Ya kalau kita sih nggak ngerasa keren ya. Kita berpakaian menjadi mods itu karena nyaman. Ala mods ya. Karena nyaman, karena itu sesuai dengan hati. Ya bisa dibilang cenah. Cek barudak belah ditu mah orang Jabar belah ditu ya. Soulful. Ngebelah dia orang Jawa Barat belah dia ya ngomong deh feel in-nya udah dapet. Nah, di sini ya kita nyaman seperti ini, kita apa adanya. Ya kita mah seperti ini, dah tadi buat-buat. Tadi leuwih-leuwih, tadi kurang-kurang. Ya. Yang pasti mah kita punya moto respect each other. Respect each other.
Ya tapi kan tadi juga kata Om Boge sendiri, kita mah biasa aja, tapi kan yang ngelihatnya beda ya, Boy ya. Iya, jadi balik lagi ke memang aura, natural. Ketika misalkan saya nih senang beberitisan, tiba-tiba jadi anak pangrok lain, pangrok nggak nyaman buat saya juga, dan orang melihatnya juga setuju, nggak enak gitu. Setuju. Tapi kan kalau natural mah enak aja. Setuju gitu. Ya, kalau yang cocok buat saya Om Boge, scene apa nih kira-kira? Udah setengah gini nih. Indis ya. Untuk scene ingin disiksa aja yang kata Om Boge. ingin disiksa. Tapi Om Boge sendiri mungkin dari mengadopsi kultur yang di Inggris, mempunyai idola mungkin. Iya, pasti dong. Siapa sih Om sosok idola Om Boge dari beberapa subkultur di Inggris yang memang akhirnya wah gue banget beliau. Jadi inspirasi Om Boge sendiri gitu. Ya, untuk sekarang sih si Layem sih ya sebenarnya. Layem Gallagher. Kenapa Layem. itu Om? Satu, dia idealis dengan scenes-nya sesuai dengan era dia tahun 90-an. Jadi dia enggak mundur ke belakang ke tahun 60-an 70-an. Jadi dia tetap konsisten di tahun 90-an. Sampai sekarang itu Om. Kalau dilihat sekarang. Terus keduanya dia menghidupkan lagi scene mods. Ya, di Inggris itu sebenarnya udah nggak ada scene mods, itu nggak soream. Karena pola pikirnya orang Inggris naon sih scene mah terpenting. Ya kan? Karena orang negara maju ya. Naon sih? Nah, si Layem ini dia salah satu pegiat yang konsisten menghidupkan scene mods. Ya kalau dari musik mah udah jelas ya. Nah, ini dia kemarin ngebikin suatu produk clothing. Si Pretty Green. Betul. Dia bahas dari sana, dari mulai sejarah mods 60-an, 70-an, 80-an sampai ke eranya dia. Dia undang si si Quadropenia tuh, yang pemain-pemainnya tuh semuanya kan geus aki-aki mereka dengan lambretana nu eta dan lain sebagainya pas launchingnya si Pretty Green. Dia berarti menghidupkan scene ya. Yang menghidupkan dan mengkonsistenkan si scene mods itu mesti ada. Terus apa gimana lagi ya? Dia melestarikan scene mods tersebut dengan dia bikin brand ya. Dan si brandnya itu nggak murah. Ya. Benar-benar. Kenapa? Karena dia berpersepsi tentang si modnya tersebut. Si modnya tersebut berangkat dari dia pengen mewah dan jadi mewah. Sesuai dengan fakta sejarah yang dulunya. Itu yang salutnya saya sama Layem. Dan keduanya limited edition. Setiap Pretty Green mengeluarkan produknya kayak parka. Ya sekarang M65 dianggap berapa sih? Pretty Green dengan brand yang baru, tapi harganya fantastis. Iya benar. Bisa nyampe berapa ya? Awal-awal tadi dia. Saya awal-awal. Mungkin di atas sekitar di atas 10 lah mungkin ya. Di atas 10 juta. Ya, mungkin ya. Lupa lagi saya karena pas saya pada waktu itu mau beli, mau ngeklik pas di saldo 750 perak. Nggak masuk selera dompetnya. Kalau selera sendiri mah selera ya Om. Selera cuma bisa. Selera dompet. Eta. Nah itu jadi si Liam juga sendiri ya akhirnya ketika bikin brand, karena brand ini membawa mods, akhirnya dia juga mengeksklusifnya dengan harga biar nggak jadi pasaran juga. Iya, dari mulai dia review lagi sejarah, dia bikin kampanye itu si pemeran dokumenter film Quadropenia, pelaku-pelakunya. Dia reading pakai pas launchingnya itu reading pakai skuternya skuter yang itu yang ada di film si Quadro. Yang ada di film si Quadropenia. Dan ngesarake aki merenya. Itu seperti itu. Ini memang ya kebayang lah maksudnya itu dia ya konsisten apa kan si Layem sok itulah pola. Nah, tapi British banget itunya ayah dia karakternya teh gitu yang gitu. pelangap lenge.
songong, orang teh arogan, kadang-kadang ugal-ugalan. British banget itu orang-orang Inggris, tapi nggak jauh beda lah. Sama di mana? Di Bandung sama juga. Gitu di Bandung juga. Kadang Bandung bisa lebih daripada British. Nah, belah ditueun, kadang-kadang ya bisa. Jadi ada layam di dalam layam. Iya, mungkin bukan. Lebih dari layam. Ada layam di atas layam. Oh, di atas layam. Mungkin Liam Gallagher ke Bandung lihat, wah ini lebih liam daripada saya mungkin. Banyak gitu ya, kayak gitu ya. Banyak Bandung kayak gitu kayak gitu. Enggak layam aja, ada yang jadi Mick Jagger kan tahu. Oh iya. Mick Jagger ada yang lebih dari Mick Jagger bahkan di kita mah kan. Macam-macam. Iya, ini faktanya juga sejarah di Bandung mah emang seperti itu. Contoh kata legendaris kita siapa? Deddy Stansa. Oh, iya. Edan. Aku cemburu. Nah, itu gadis dalam rok. Nah, ini Auge ini sebagai sosok founder Beat Boys. Oh, Beat Boys. Beat Boys itu apa sih ya? Dan bisa ceritain nggak sih ya awal mulanya gitu, teman-teman? Kalau oke, Beat Boy itu komunitas. Ya. Komunitas yang nggak puguh, yang nggak jelas, tapi punya misi. Ya. Misinya itu bahwa ya kita sebenarnya Beat Boy itu nama ya, namanya itu influencernya dari salah satu judul lagu dari band Mods, si Beat Boy tersebut. Oke. Nah, yang tadi saya cerita itu berawal dari tahun 2000-an, kita kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Akhirnya dari mulai senang musik, ya kan, kita ngumpul, yang senang asalnya dari skuternya, Vespa dan Lambretta, yang senang dari fashionnya, kita ngumpul jadi satu wadah, semuanya jadi jadi ngeklop gitu, tiga unsur itu ada. Ya. Dan rata-rata anak-anak memakai semuanya seperti itu. Setelah wah kaismuan ya, oh nyanya orang kudu pakai skuter dan lain sebagainya. Dan itu esensi atau sensasinya itu dapat, ambience-nya itu dapat. Kita sebagai mods. Untuk ketemu sama orang-orang pelaku itu dari si Beat Boy sendiri gimana Om? Ya seumuran merenggis 40 plus-plusnya. Ya gitu. Dari awal berapa orang sih Om itu Om? Ya mungkin gimana ya, karena kata saya juga kan bukan grup gitu, kita tuh ya. Karena kita mah komunitas terjelas lah. Ya. Jadi saya nasi gakieu terus seperti ini apa adanya, dan di sini kita wadah di sini sebenarnya untuk menyalurkan hobi kita, yaitu passion music dan skuternya tersebut. Udah stop aja di situ. Udah stop aja di sana. Dan plusnya mengembang menjadi kekeluargaan, silaturahmi, menjadi ya kita di sini kan soalnya udah pada dapet tuh masing-masing. Nggak jadi dulu, gitu. Oh iya. Tapi saya ngelihat, maksudnya ya Beat Boy sendiri ya Boy ya. Ya kalau misalkan kayak event di Indonesian Music Day gitu event, ya. Wah anjir edannya Boy. Iya, selalu mewah. Selalu biasa. Mewah, selalu. Nah, movement teman-teman Beat Boys itu apa sih ya? Selain motoran gitu ya, selain motoran banyak. Ya kita gigs juga sering ngadain. Cuma ya gigs ala kita gitu ya. Terus keduanya ya bisa ujub tak kaburnya, sosialnya oge aya lah, pokoknya mah aya we lah. Abdi mau diungkit-ungkit we pokoknya aya we, supaya seimbang lah intinya mah itu. Terus berbagai hal lah kegiatan kita ada. Dan yang menurut saya pribadi menganggap luar biasa itu ketika teman-teman Beat Boys ini mendatangkan Ordinary Boys itu yang waktu di Sabuga ya. Itu gimana sih? Itu maksudnya biayanya kan itu pasti kan dari Inggris tuh. Rata-rata ada bukan agen apa sih namanya Bu? Promotornya. Nah itu seperti apa sih? Kok bisa sih mengundang Ordinary Boys? Ya karena kita kan datangnya dari Seoul. Saya bilang itu kan, ya kan? Yang dari Seoul, gimana caranya? Itu kan alamiah. Kita datangin dulu dari luar. Sepertinya tuh rencana ada beberapa artis lah ya.
Tapi yang terpilihnya Ordinary Boys gitu ya. Pengennya mau Oasis ya. Cuma udah bubar ya. Atau dan lain sebagainya gitu. Ya terjadilah si Ordinary Boys. Ya berangkatnya dari semangat mods itu tersebut. Kita patungan. Ya. Kita pangut patungan. Saya ayah barudak. Dan itu mereka itu teman-teman kita di sini bergeraknya itu dengan alamiah, dengan natural. Contoh kenapa? Seperti apa, Om? Ya, jangan yang besar ya, kita yang kecil. Ya, okay. Bikin proposal aja. Kan waktu, tenaga, pikiran, materi meren. Ya kan? Itu enggak punten ya ahlina sabara lami ngada makhluk gitu. Ya kan? Dengan anggaran yang fantastis, otomatis kan mesti dipikirin bener kan? Yeah. Nah, itu mereka itu ya kumaha da ieu mah. Urang pride lah gitu. Totalitas loyalitas dedikasi kasih Beat Boy Pride and Proud di sana gitu. Ya kembali lagi pada hati masing-masing. Sering perjalanan waktu kita terkumpul. Wah, kumaha ya? Wah, kumaha tuh? Ya kan kita dari teman-teman kita teh ya alhamdulillah ada yang nu aya-aya, nurungkad-rungkad. Nah, ini kan ya nurungkad oge ente rungkad linkna oge gitu kan ya. Dia mungkin ada linknya dan lain sebagainya. Nyampe lah terciptanya ada sponsorship dan lain sebagainya, tapi itu di belakang setelah after event. Bayangkan ngelakuin event siga gitu. Ya, dan gratis. Nah, gitu ya, Bu ya. Kan? Biasanya kan band-band luar kalau misalkan main di Indonesia harga tiketnya mahal. Ini gratis. Ya itu semangat kita. Ya. Pergerakan, revival. Pergerakan daripada movementnya si Beat Boy sendiri. Dari awal kita bikin event sampai sekarang. Kenapa? Karena motonya mah sederhana, dari kita untuk kita. Sebenarnya orang ngayakeun event ya itu dari kita untuk kita. Paham nggak? Paham. Ya, kita mah nggak mau sebenarnya teh orang lain datang, orang lain apa maksudnya tuh muji, ya. Kita mah nggak kepikiran ke sana. Kenapa? Karena di sini kita enjoy. Senang-senang aja anak-anak. Senang-senang aja anak-anak. Hanya sebatas itu sebenarnya mah. Dari kita untuk kita. Nah, itu. Nah, ini semangatnya kita yang si modsnya eta, ya. Semangat modsnya eta terciptanya seperti itu. Walaupun ada beberapa perjalanan yang gitulah. Ya pasti kan yang mana karena komunitas besar ya, karena besar ini apa anggaran besar otomatis masalahnya gede dimana gitu eta mah rumus sirupnya. Seperti gitulah. Dari awal sampai sekarang dan sampai mudah-mudahan insya Allah saya kita pertahankan tidak setiap event kita free. Mau event apapun, event si Beat Boy. Keren. Contoh, kita event mini rally nih, touring, Beat Boy touring. Ya. Kebetulan ada peserta luar yang ikut sama kita. Ya. Makan di mana, makan di mana. Nah, papatungan naon segala macam. Dah alhamdulillah we sok aya naon nu sumbangsi simpatisan di luar Beat Boy yo. Iya. Iya. Terus pas di venue kita ada makanan dan lain sebagainya. Itu bisa dinikmati oleh teman-teman di luar Beat Boy. Wah, luar biasa. Baik. Ini tuh kata Oge untuk kita, dari kita untuk kita. Itu apa semboyan lah ya. Sebuah moto yang sebenarnya ringan, simpel tapi susah diaplikasikannya karena di sebuah komunitas itu kan orang bermacam-macam dan beda-beda kepala berbagai beda-beda karakter karakter kan. Ada yang mungkin ingin show up, dan juga ada yang rungkat kan, ada yang suka macam-macam gitu. Tapi ya mungkin yang Auge tadi bilang, mungkin saya punya persepsi akan terseleksi secara sendiri. Misalkan masuk Beat Boy hanya untuk mencari popularitas dan atau mencari keuntungan pribadi, itu akan terseleksi secara sendirinya terlihat juga ya. Betul. Bukan hari kelihatan itu oleh waktu ya. Ya semuanya juga karena di si Beat Boy sendiri ini adalah wadah untuk kesenangan, ya, untuk kesenangan
untuk hobi kita. Itu nggak ada muatan yang lain-lain. Ya. Apabila ada orang masuk nih yang baru, punya prioritas oriented nih, priority oriented. Ya, masuk nih Ces, buat jadi promosi caleg misalkan Ces. Dan lain sebagainya. Mimiti masih ganunya, si ganu pas begitu si Om teh harapannya tidak terakomodir oleh anak-anak si Beat Boy, otomatis kan kecewa. Iya. Nah, pada gini merenya Om cabut. Karena kita tuh banyak. Ya kurun waktu kita dari 2008 sekarang 2021. Seperti itu datang masuk. Ya kita welcome sama siapapun. Nah, untuk ini juga Om, ya seperti tadi kan sudah dijelaskannya Bu ya. Saking kompaknya, saking gimana untuk menjaga scene si Beat Boy sendiri ya Bu ya. Ya seperti apa akhirnya tetap kompak dengan menjaga idealis dan keeksklusifannya gitu. Untuk si Beat Boy sendiri ini. Jadi gini, kita punya komitmen bersama. Dan komitmennya itu secara alamiah. Ya. Komitmennya secara alamiah, terbentuknya itu ke depannya juga secara alamiah. Makanya kuat. Beda dengan kita pakai peraturan. Karena ada yang dipaksakan. Ada yang merasa terbebani, ada yang merasa tidak terbebani. Ya kan ada. Kan hidup pro dan kontra. Tapi kita dibikin alamiah aja semuanya. Ya paribasana malah ayeuna aya barudak teh 20 orang ya. Masing-masing teh kan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, di situ kita jaga attitude. Contoh kayak saya sama Akbar, ning teresep sia nya eta kekuranganna. Lamun teresep tegur, sapa. Attitude-nya yang bagus, yang pas. Nah, untuk mencapai seperti itu teh emang lama perjalanannya. Iya benar. Ya Bandung apa sorangan? Ya kita lah anak muda apa sorangannya, emosional tinggi dan lain sebagainya. Anu gelut, nu naon dan lain sebagainya gitu. Itu mah semuanya juga seperti itu ya. Jangankan kita yang nggak ada rules. Ya, yang nggak ada regulasi, ada ART. Yang ada ART para rasea. Kebayang kan? Betul. Nah, ini seperti ini kita, tapi kita endingnya di 10 tahun ke depan kita stabil. Nah, yuk yang sampai sekarang terjadi stabil. Udah ini mas saya jadi Beat Boy, Bo. Punya Beat Boy. Nah, jadi gini, kita kan sebagai generasi kesinilah ya setelah AUG bisa mengambil pelajaran untuk menjaga scene ini, tetap agar idealisnya terjaga dan eksklusifnya apa itu salah satunya ya kalau ada kesalahan langsung tegur. Terus gitu. juga menjaga apa pendahulunya juga, Bo ya. Tradisi pendahulunya juga misalkan yang dulunya kita rangkul sama-sama masa yang regenerasi sekarangnya saling pukul apa gitu ya Bu ya. Iya gitu harus ada regenerasi tapi tetap menjaga yang sudah ditentukan para sang pendahulu lah. Soalnya kan gini namanya komunitas itu kan ya kadang hanya berjalan 3-5 tahun setelah itu bubar. Entah mungkin kalau saya pandangan saya secara frontal ada bisnis di sana. Kayaknya. Kan ada yang bilang ulah planting bisa dibisniskan. Gitu. Itu mungkin yang akhirnya melunturkan idealis dan keeksklusifannya gitu. Dan AUG dan teman-teman mah justru menjaga hal itu. Gitu. Dan yang paling keren terakhir itu Beat Boys ambulan ya. Oh iya. Yang kemarin-kemarinnya Boy. Ya, itu dananya juga dari udunan teman-teman juga untuk udunan anak-anak dan simpatisan daripada Beat Boys sendiri. Dari Beat Boys sendiri. Jadi si Beat Boy itu adalah mau dibilangin makru lah ya, Beat Boys lah ya. Ada crowd-nya si Beat Boy. Ya crowd-nya Beat Boy kan ya berapa puluh ribu kan kita nggak tahu ya. Pas begitu kita campaign untuk pada waktu itu karena ambulan ya. Ya terinspirasinya pas begitu ibu saya sakit. Kena COVID. Ambulan susah. Ternyata nggak segampang itu mendapatkan ambulan. Karena pada waktu itu banyak sekali pandemi ya. Ya level 4 kan kebayangnya mun ladate siga kumaha kan. Jangar kan PPKM teh. Ya terberangkat terus dari teman-teman juga ada kejadian seperti itu dan lain sebagainya sampai tidak tertolongi dan lain sebagainya karena si ambulan tersebut ya akhirnya ada dari anak-anak kita dan nggak mau disebutin, semuanya nggak mau disebutin, hamba Allah hanya hamba Allah gitunya nyumbangkeun ngainpakeun mobil
Satu itu kan jadi motivasi kita. Iya. Untuk apa? Untuk mendapatkan fasilitas yang lainnya si ambulan. Ya kayak damkar, oksigen, terus operasionalnya ambulan dan lain sebagainya gitu loh. Dan kita ya itu manya enak hura-hura wae. Kurang free tiket, manya ambulan, kurang kudu dicas. Nah. Kan teu bener ya. Dan ini semua free buat masyarakat umum. 24 jam. Kenapa? Karena supir ada alokasi anggarannya. Terus operasional harian ya. Supir dan perawat ada anggarannya, dia pakai APD ada anggarannya, dan anggaran tersebut semuanya dari simpatisan dan sumbangan dari hamba Allah lah semuanya. Kayaknya jadi selain fashionnya juga kemanusiaannya juga. Iya, yang tadi gue bilang masa hura-hura free, kemanusiaan kita ngasih apa fee, namanya? ya, Ngasih fee gitu. Akhirnya. Selain aktif di komunitas Beatboy, Om Uge juga mempunyai bengkel, Bu. Iya. Yang bernama Revival. Revival, ya. Revival. Dulu saya di Ciamplas. Ya, pernah di Ciamplas, terus di Buah Batu juga. Buah Batu, akhirnya sekarang di pindah ke Gunung Batu. Ya, di masa pandemi ini kayak gimana sih ya? Di masa pandemi ini alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk customer dan untuk penjualan stabil. Kalau jadi saya itu di bisnis di Vespa itu bukan bengkel, tapi saya one stop service tentang skuter. Jadi ada restorasinya, ada part and accessories-nya jualan, ada apparelnya, one stop service lah. Jadi kayak bukan servis gitu ya, Scooter house lah ya. Scooter house lah. Jadi kayak bukan servis ganti oli bukan gitu. Bukan ke sana gitu. Nah, justru saya juga bingung, apalagi pas pertama PSBB. Jadi mungkin orang belum ngeh bahwa si pandemi ini bakalan lama merenya. Pas begitu PSBB diumumkan oleh pemerintah, saya kena serangan. Berebet customer, apalagi customer loyal ya. Ujug-ujug ayo motor Kang, iya dan lain sebagainya, iya pangabangun ke. Wah, sampai nggak ke kewalahan lah ya. Kewalahan saya. Wah, iya kudu kumaha. Gitu kan. Iya gitu kan ya. Ngeganggu timeline lah. Ya. Tapi kalau ditolak itu customer loyal saya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita akomodir, kita selesaikan. Ya itu dia, kembali lagi. Maksudnya itu di masa pandemi ini ya alhamdulillah saya khususnya di restorasi atau buildernya Vespa semakin meningkat. Bukan semakin menurun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ketika logika berpikir, wah ini pasti turun dampak gitu ya, karena dampak ternyata malah meningkat, Tapi ada nggak sih Om, misalkan yang di jalan ngelihat bengkel Revival, abi mah cenah apa? Ganti oli, cenah ada nggak ya gitu Om? Banyak. Tapi yang nggak tahu gitu. Banyak seperti itu. Ya kita kasih tahu, dan kebetulan di tempat saya kan ada bengkel Vespa juga. Ada juga. Ya saya rekomendasiin ke mereka. Gitu. Ya. Untuk servis lah. Ya di Gunung Batu di jalan mana sih? Jalan Rancabali. Rancabali ya. Ya. Di Gunung Batu itu. Gunung Batu, seberang apartemen Gateway Pasteur. Ingatnya. Pahamnya. Ya apartemen di sana banyak yang jualan tuh. Asli kayak apa? S Hardware, Informa. Franchise yang lain. Franchise-nya. Itu yang bahaya, franchise yang lainnya. Ya. Oke. Siap. Selain membuka Revival nih, Om Uge pakai Vespa udah dari kapan sih Om? Saya pakai Vespa dari SD. Dari SD? Karena bapak saya pakai Vespa, pami ngantor, saya sok ngingiring. Wih kantor, saya sok ngingiring. Di depan kameranya Om. Ya. Terus pertama saya bisa pakai motor adalah pakai Vespa. Itu aja. Tapi nggak pernah ganti motor yang lain gitu Om selain Vespa? Ya. Ada aja gitu ya? Ya setelah itu saya nggak pernah pakai motor. Mah maksudnya? Ya selama SMP, SMA, kuliah nggak pakai motor. Jadi apa, kendaraan umum aja atau gimana? Angkot aja bos. Tapi mungkin pas zaman dulu Vespa harganya berapa sih Pak? Dulu mungkin nggak terlalu mahal ya. Jadi gini, kalau Vespa itu dulu tuh rata-rata pemakai user
itu di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Buat si Vespa sendiri itu. Buat Vespa sendiri. Pas begitu saya total bisnis di Vespa pure ya, profesional lah. Menuju mungkinnya bukan profesional di 2014. Saya saya analisa lah apapun tentang si Vespa tersebut. Nah, di sini ternyata industri si Vespa itu. Nah, sekarang kayak web-web luar itu jualan produk aksesoris, spare part dan lain-lainnya. Target pangsa pasar utama mereka itu di Indonesia, bukan di negara dia. Jadi si Vespa itu sangat industri. Kenapa di Indonesia? Saya analisa lagi. Saya masuk ke webnya dia, pas viewernya Indonesia, anjir, seberapa ratus ribu viewer Indonesia. Wah, aku saya di ulik deui-nya. Da, kumahanya kepo teh. Kepo jeung duiteun gitu kan pampang nama. Cuma dua hasil analisa saya. Satu, populasi Vespa di Indonesia itu terbesar di dunia. Terbesar di dunia populasi Vespa. Keduanya budaya. Konsumtif. Benar, budaya Indonesia. Ya, sekarang dari 2014 saya bikin Vespa. Saya mulai mencoba masuk kepada apa ya? Jadi saya bikin campaign bahwa Vespa itu adalah lifestyle. Bukan sebagai alat kendaraan saja. Bukan sebagai alat transportasi saja, tapi menjadi lifestyle. Saya mencoba di sana bikin campaign aja. Nah, sekarang logikanya gini, dan itu terbukti oleh saya. Motor Vespa pasaran 15 juta. Sekarang beli kayak PX lah. Kalau dulu 2014 mungkin di bawah 10 juta juga banyak ya. Sekarang beli Cakram ya, Cakram original buatan luar khusus untuk Vespa. Itu harganya 8 juta. Cakramnya doang. Keduanya harga shock breaker. Ya kan? Yang tabung tuh. Yang dia fungsinya untuk kecepatan bisa dipakai untuk kecepatan di atas 100 km per jam tuh. Nu haripu teh dengan siga Mercy teh itu harganya 9 juta. Harga Vespa pasaran seberapa? 8 jutaan. Nah, di sana kebayang. Berarti Indonesia tuh kumaha? Konsumtif. Itu 2014. Saya ulik deui. Saya pelajari lagi. Terus continue. Akhirnya saya memberanikan diri membikin brand untuk part dan aksesorisnya Vespa. Muncullah produk. Nah, biasa di Indonesia mah replika. Artinya ini selama di Indonesia nggak ada yang berani ngeluarin produk dengan brand sendiri untuk part dan aksesoris Vespa. Contoh merek Kupini nih di Itali, dia replika, jualan payu dengan kualitas bagus ya. Kurang teh. Nah, kunaon? Kurang tuh wani ngeluarkeun brand. Nah, saya matengin brand, ya kan? Saya kuatin brand. Dari sana saya mesti berani dan mau. Karena bagi saya jualan brand orang lain bukan suatu kepuasan. Tapi kepuasan saya begitu saya punya produk bisa diterima oleh masyarakat umum, bukan khusus ya, umum. Itu adalah suatu kepuasan buat saya sendiri. Selain cuana itu adalah kepuasan yang tidak luar biasa lah bagi saya. Berarti di Vespa ini bikin sendiri sekarang. Udah bikin misalkan Cakram sendiri gitu. Belum sana. Baru aksesoris juga. Oh, aksesoris. Sepertinya backrest. Jok. Lampu nggak Om? Lampu, wah, belum lah untuk industri seperti itu belum. Untuk ke aksesoris dulu perlahan-lahan dan lain sebagainya gitu. Ya alhamdulillah animonya dan saya diperhitungkan lah oleh masyarakat Indonesia. Nah, setelah berjalan biasa Indonesia terinspirasi. Mereka
mengeluarkan brand juga dengan merek Indonesianya. Oh. Ada sekarang udah ada beberapa. Oh, ada sekarang nggak? Udah ada. Gitu. Yang home industry seperti saya ya, bukan pabrikasi ya. Ada yang berani seperti itu. Berarti mungkin dari home industry sendiri ininya apa istilahnya mah? Kelemahannya mungkin kalau permintaan banyak aja mungkin Om ya, atau gimana nih? Buat Om Uge misalkan permintaan banyak nih, kalau itu pasti kerepotan. 2.000, ayo Om Uge mah cuman misalkan 100. sanggupnya cuman 200 gitu. Ya 100 sebulannya seperti itu aja. Kenapa? Karena ya terbentur lagi kepada modal. Ya. Modal bukan hasil tina modal. Kudu dipikir. Pikirannya gue kesan. Ayeuna dek hanyuk ka hutang. Lamun produksina gagal ayeuna, yang lain teh ya kudu aya revisi teh ya. Aduh, ieu hutang urang. Gitu dan lain sebagainya lah risikonya tertinggi. Makanya nya sekedik-sekedik asal ngeureuh lah gitu. Dan berarti Vespa ini dulu adalah motor kalangan untuk menengah ke bawah ya. Dulunya dan akhirnya sekarang mahal. Sekarang menjadi makanan atau konsumsi orang-orang hedon. Orang-orang si Vespa sendiri. Contoh, untung influencernya artis nu gampang ya. Pay is good gitu ya Om ya. Pay is good gitu. Seperti Raffi Ahmad jeung pemajikan teh. Raffi Gigi. Nagita. Nah, Teteh itu, Bu. Itu dia beli tahun 50-an 450 juta. Wow, Vespa 2 tak itu teh. Vespa 2 tak tahun 55 lah. Oke. Tahun 55 berapa? 450 juta. Oh. Terus keduanya banyak influencer, ada pejabat kan influencer ya. Juga ada pejabat, ada apa. Jadi sekarang orang-orang hedon itu si Vespa teh ayeuna mah foto teh lain barang jeung beca. Bareto makannya. Oh ya. Jeung mobil bak. Ya. Ayeuna mah di sini ada Vespa, di sini ada Lamborghini. Disandingkinya dengan barang-barang mewah sekarang ya. Lihat we tina akunna si Ahmad Saroni. Oh iya. Ripat Sungkar. Vespa semua. Banyak. Terus artis-artis Dimas Beck dan lain sebagainya. Andre Saulani sana. Itu seperti itu. Itulah yang mendongkrak akhirnya Vespa jadi barang mahal ya. Jadi barang mahal sekarang. Yang dulunya kan sama beca tadi sekarang udah sama Lamborghini sama brand-brand itu tadi dipengaruhi sama apa sih Om? Bisa mahal istilahnya bisa ke jadi brand mahal gitu. Ya itu tadi karena artis ini yang ngedongkraknya kan artis ya, jadi kan terus beli harga berapa kalau sekarang kan artis bikin kontennya nyebutin harganya sekian gitu. Akhirnya wah ya itu yang jadi mahalnya itu dan ya branding lah jadi barang klasik ya, jadi barang mahal juga barang mahal sekarang mah mewah barang mewah jadi ya udah beberapa kategori sih sekarang udah jadi barang antik ya kan kategori barang antik kan makin tua makin mahal makin sedikit makin mahal makin kondisinya seoriginalitasnya kan kategorinya ada kan nah di sana gitu. Vespa itu dari dulu sampai sekarang tuh seperti itu. Dari harga yang termurah sampai termahal ada. Pasti. Dari harga 5 juta sampai harga 2 juta. Ini real ya. 2 miliar. Ini real ya. Yang udah transaksi ya. Sampai 2 miliar saya sebagai saksinya. Itu ada. 2 miliar Om. Vespa jenis apa itu Om? Collector item tahun 48. Oh, tahun 48. Berarti ya kan ada yang punya istilahnya kalau misalkan gimana Om di Indonesia atau cuma orang-orang tertentu gitu. Ya, Indonesia mah semuanya jangankan Vespa lah, semua otomotif lah. Coba tanya sama teman-teman apalagi di motor. Ya, semua mobil antik dan lain sebagainya. Indonesia mah ya. Dan kolektor-kolektor banyak yang gede ekspos. Itu sertifikatnya ada, semuanya ada, pajaknya on dan lain sebagainya. Tahun 48 kebayang nggak? 2 miliar, Bo. 2 miliar itu ditawar nggak dikasih. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Kayaknya tukeran sama gedung sate insya Allah. Di Indonesia tuh sebenarnya tuh orang-orang kreatif, orang yang kalau kita gali Pak ya, yang tadi maksudnya sama dari kolektor yang luar biasa pun ada dari
Ya, dari yang kecil sampai yang besar gitu ada macam-macam apa tuh ada Indonesia tuh. Terus tadi bilang ketika pandemi malah rame, berarti nggak ini gitu kan? Yang nggak ngaruh gitu ya istilahnya. Brompton aja yang waktu awal PSBB katanya lakunya sama orang Indonesia itu kan? Iya, betul, setuju. Indonesia tuh memang nggak. Kan itu dari Inggris ya kalau nggak salah si Brompton. Jerman kalau salah. Oh Jerman. Iya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Oh Inggris ya Inggris. Tuh kan Inggrisnya juga istilahnya mah ini mah sepeda anak mungkin ya. Kamu di sini kan wah keren. Ya contoh kecil mah seperti itu ya meureun di urang Wim Saika gitu family kayak gitu. Poligon mungkin. Nah, gitu. Nah, ini terakhir nih harapan untuk subkultur mods apa sih ke depannya untuk generasi muda gitu. Ya kalau generasi muda sih rata-rata mencari jati diri ya. Nah, sebelum ya untuk mencapai jati diri tersebut, saya mengingatkan sama teman-teman ya regenerasi lebih disaring lagi nilai positifnya. Keduanya ya nilai positif itu dari filosofi, semangatnya dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan hasil positifnya juga untuk kehidupan dia sehari-hari sekarang dan kedepannya. Ya kayak semangat mods nih, ya kan? So kabayang atuh, orang bisa nyieun event di Sabuga teh sabaraha. Artis luar negeri, ya kan? Duit di mana? Lain ku semangat, ya kan? Ini semangat anak-anak. Nah itu yang bagi kita ya, what the hell lah gua mah. Ya kita mah nggak peduli apa omongan orang ya. Semangat kita teh, ya semuanya juga yang di atas ya. Ya kacumponan gitu. Ku semangatna eta hal nu positifnya. Ya bagi saya itu adalah tolak ukur sukses ya. Tolak ukur sukses movement dari si mods yang ada di Indonesia, khususnya di Bandung. Dan saukur Bandung anu ngayakeun siga kitu. Kota-kota lain juga di Indonesia mungkin apa? Enggak, juga. Bandung. Hanya Bandung yang sok P. Ada nggak Bandung? Sih. Full band loh. Kalau DJ emang segala macam Jakarta sering ini full band. Eventnya juga luar biasa itu. Outdoor, bukan indoor. Nah outdoor dan gratis. Nah, salah satunya mah gratis itu sih yang ngeri. Wah, ini dari mana ya budgetnya ya? Jadi menjaga semangat ya untuk menjaga semangat, movement bagar diri buat regenerasi. Tetap gimana caranya kita mesti semangat, kita mesti konsisten. Gimana caranya kita menjaga supaya konsisten untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu optimis. Karena mencapai konsisten itu yang paling susah ya. Pengaplikasiannya. Ya benar sih. Pas begitu orang aya kendala, geus rungkad hoream. Itu konsistensinya itu yang perlu yang dijaganya gitu. Lamun cek barudak ahli agama mah istiqomah. Nah, itu istiqomah, stay on the track. Kalau UG nih Pak yang sering saya ngobrol, you have a money, I've got the soul. Terbaik itu, buat terbaik itu mah, you have a money, I've got the soul. Semua juga nih hati ya ayah. Soul atau jiwa. Kalau percuma uang banyak juga kalau nggak kehatian lah ya kalau banyak percuma. Jadi pikirnya cuman ekonomi tapi kehatian enggak gitu ya Bu. Ya sama kayak Haji Bolot lah. Gimana tuh? Ya saya orang senang. Walaupun saya nggak punya duit. Karena saya merasa senang bisa membagi-bagi duit kepada orang yang membutuhkan. Nah, beda ya. Sama senang Om, tapi duit mah ya gitu Om. Bagi-bagi nggak bisa gitu. Belum bisa lah, bukan nggak bisa. Nah ini Pak udah ngobrol panjang lebar. Banyak ilmu juga ya. Dari penamaan nih, dari asal nama UG Jabar, perkembangan mods masuk Bandung kapan, film yang menginspirasinya Quadropenia, dengan Beat Boy-nya, gimana movement event yang teman-teman Beat Boy. Sekarang ya akhirnya ya UG memberikan saran juga udah komplit lah. Alhamdulillah ya. Amin. Mudah-mudahan lah. Sehat selalu. Amin. Jadi pengen beli Vespa saya mau ini Bu. Langsung saya. Ada yang kredit 5 tahunan. Ya. Tinggal ke marketplace. Baik, Oke Bu, jangan lupa juga. Oh iya Bu,
kita si Prung ini juga mempunyai majalah. Ya. Nih. Yang isinya ini tentang ini adalah apa namanya? Prung Fanzine. Prung Fanzine namanya. Prung Fanzine yang ini lebih ke fanzine lah, lebih ke fanzine. Ini yang gimana nih, Bo? Bisa dijelasin maksudnya teh? Isinya? Isinya ini tentang beberapa edukasi, Edukasi untuk teman-teman yang ya biar nggak salah kaprah lah. Nggak salah kaprah, nggak salah pemikiran juga. Ini banyak banyak yang digali lah tentang itu kan cover depannya Sirius Khan Leicester City top boy sana yang pernah kita wawancara juga, ada isinya di dalam macam-macam lah. Macam-macam bisa didapat di online dan offline store. Harganya 50.000 Hah, 50.000? 50.000 asli, HPP-nya 48.000. Atau jadi cuma punya keuntungan 2.000. Punya keuntungan 2.000, itu pun buat parkir 2.000. Jadi plus. Jadi Prung ini memberikan sesuatu yang ya murah terjangkau, cuma-cuma tapi ilmunya dapat. Jadi ya itu tadi salah satu menjaga scene. Menjaga juga scene ini. Menjaga scene juga. Football casual, football casual sendiri. Nah, ini jadi perlu dicatat HPP-nya 48.000. Harga jualnya 50.000. Nah, jangan kayak ini, Bo, apa? Majalah Playboy. Gimana tuh? Mahal tapi nggak mendidik. Nah, itu nih. Prung Fanzine, harganya cuma 50.000, bisa didapatkan di store-nya Prung di Jalan Haji Wasid nomor 29 Bandung. Oke. Jadi selain ada Prung Fanzine juga, Prung mengadakan ini, Bo, ada member card. Member card ada VIP Red Card sama VIP Yellow Card. Nah, buat kegunaan VIP Red Card ini, jadi kita belanja 850.000. Ya. Nah, otomatis mendapatkan VIP Red Card ini. Keuntungannya apa? Keuntungannya, nah nanti di pembelanjaan selanjutnya kita belanja dengan 850.000, mendapatkan diskon 15%. Itu untuk semua item. Untuk semua item. Berlakunya berapa lama? Berlakunya ini sampai bulan Maret tahun 2022 mah tuh mundur. Ya, 2022 gitu. Itu untuk yang VIP Red Card. Oke, berarti 15% belanja 850.000 minimal. Nah, kalau ini dari VIP Yellow Card. Ya, minimal VIP Yellow Card ini kita belanja 500.000, otomatis mendapatkan VIP Yellow Card ini. Ininya diskonnya berapa persen? Diskonnya 10%. 10% all item. Sampai kapan tuh? 2002? Sama, sampai 2022. 2022. Oke, baik ya. Sekali lagi terima kasih juga ya. Terima kasih juga ini buat Ajimbon buat seruput kopinya. Seruput kopi. Jos terbaik, sehat selalu, lancar usahanya ya, Ajimbon. Oke, Ajimbon. Terbaik. Sekali lagi Auge, terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang ke prosesnya nih. Tetap semangat, lancar usahanya ya. Segala maksud dan tujuannya dimudahkan. Amin. Nanti juga kita akan main ke Om Uge, Po. Kita pinjam Vespa seminggu sama BPKB-nya, Om. Insya Allah nanti di sekolah. Aman.